Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya selaku pembawa materi informatika untuk kelas 8 tingkat SMP dan Sanawiyah. Tentunya saya berharap kepada kalian semua sebagai siswa yang mengikuti pelajaran materi informatika ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sebelum materi saya lanjutkan, ada gambar yang saya akan sampaikan. Ada pertanyaan, apakah Anda masih konsentrasi? Coba perhatikan dari gambar tersebut. Dari gambar ini, kira-kira kalian akan mendebak apa? Apakah memang itu sebatang pohon? Atau tebakan kalian adalah sebuah danau? Atau kalian menebak pulau yang jauh di sana? Atau ada dua pasangan yang sedang bersantai di tepi danau tersebut? Tentunya apapun jawaban kalian akan dibenarkan, karena memang gambar tersebut ada di dalamnya. Tetapi coba perhatikan dan lebih konsentrasi lagi. Kira-kira gambar apakah yang lebih mendominasi? Ya, ini adalah gambar dari bayi yang sedang berbaring. Oke, jadi kalau kalian menebak bahwa ini adalah bayi yang sedang berbaring, maka kalian masih berkonsentrasi untuk mengikuti pelajaran informatika. Baiklah, pada kesempatan ini materi ke-1 untuk mata pelajaran informatika kelas 8 di semester pertama ini, yaitu tentang jaringan komputer. Ya. Apakah kalian pernah mendengar tentang jaringan komputer? Tentunya pernah, ataupun pernah kalian membacanya di dalam buku yang kalian miliki. Baiklah, dalam gambar ini terdiri dari beberapa alat teknologi dan informasi yang sering digunakan dalam sebuah jaringan. Jaringan komputer itu bisa meliputi komputer yang berupa PC, bisa alat komunikasi berupa HP, atau alat berupa netbook atau laptop, dan juga mempunyai jaringan secara khusus, yaitu jaringan internet. Ini menggunakan Wi-Fi. Kemudian ada bola dunia di sebelahnya. Ini mengartikan bahwa jaringan komputer dapat membagi daya, dapat membagi data dan informasi melalui jaringan tersebut, baik yang berupa lokal ataupun yang bersifat internasional yang meliputi antara negara, antara benua yang dapat kalian membagi dan mendapatkan informasi tersebut. Tentunya ini pun harus dilakukan dengan cara membuat jaringan komputer. Lalu, bagaimana dengan sejarahnya? Pada saat ini, tentunya kita sebagai pengguna, sebagai pelaksana dan pengguna dalam bentuk jaringan tersebut, tentunya ada sejarahnya, di mana sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan
untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Jadi, satu komputer ini bisa digunakan oleh banyak orang. Tentunya ini pun hasil penelitian, tentunya hasil riset dari beberapa ilmuwan, sehingga terbentuklah jaringan komputer tersebut yang digunakan lebih simpel untuk satu komputer dapat digunakan secara bersama-sama. Ya, ini riset ini dilakukan di Universitas Harvard di Laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer tersebut? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling terhubung dan saling bertukar data, daya, dan informasi. Jadi antara komputer satu dengan komputer lainnya ini saling terhubung untuk membagi, menukar data, daya, dan informasi sebagaimana telah saya sampaikan di lembar awal yang tadi. Beberapa jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network. Tentunya kalian mengetahui dari pengertian tersebut, yaitu jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan pada perumahan. Dapat kalian bayangkan, seandainya jaringan komputer itu hanya dibutuhkan dalam kantor, juga hanya dibutuhkan dalam antara rumah, dalam satu area, maka ini dapat disebut dengan jaringan Personal Area Network. Yang kedua adalah jaringan LAN, Local Area Network. Ini mempunyai fungsi yang sama antara nomor 1 dengan nomor 2. Nah, ini cakupannya kalau tadi antara rumah untuk PAN, antara kantor untuk PAN, dan ini pun hampir memiliki yang sama, yaitu jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, pada kantor, maupun rumah. Kemudian jaringan tersebut bisa menggunakan kabel atau non-kabel atau disebut dengan wireless atau disebut dengan nirkabel. Jadi bentuk jaringan itu di mana bisa dihubungkan dengan menggunakan kabel langsung dan tidak menggunakan kabel dengan mempunyai fungsi yang sama. CAN, Campus Area Network. Ada bahasa kampus di sana, ada bahasa area di sana, dan ada network. Apa itu? Yaitu jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN. Apa itu MAN? Pada nomor 4 nanti saya akan bacakan. Namun, jaringan CAN ini lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi saja. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya dalam cakupan akademisi atau kampus. Bentuk jaringan yang lainnya adalah yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Apa MAN tersebut? MAN adalah jaringan yang menghubungkan
antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kotak pada jaringan yang sama. Berarti bahwa jaringan antara kotak ini dapat disebut dengan jaringan MAN. Ingat bahasa Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer antara kota satu dengan kota yang lainnya saling berhubungan dengan menggunakan alat komunikasi dengan menggunakan jaringan, baik yang menggunakan jaringan kabel atau jaringan non-kabel. Untuk jaringan berikutnya adalah WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Ada di sini wide berarti kalau kita membayangkan, kalau tadi sudah kalian membayangkan ada beberapa jenis jaringan. Jaringan yang lebih sempit, jaringan yang lebih luas, kemudian jaringan yang sangat luas. Yaitu tadi ada jaringan LAN, Local Area Network, kemudian ada Metropolitan Area Network. Dari kumpulan-kumpulan jaringan tersebut yang saling membagi daya, membagi sumber informasi, apabila jaringan yang lebih luas lagi konektivitasnya, ini disebut dengan jaringan WAN, Wide Area Network. Selanjutnya adalah ada internet. Apa itu internet? Tentunya kalian sering terhubung dengan internet untuk konektivitasnya. Kalian bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, baik yang berupa PC ataupun yang berupa laptop langsung. Nah, dengan alat teknologi tersebut, kalian bisa terhubung dengan internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Sehingga apabila kita mempunyai alat komunikasi, mempunyai alat teknologi yang bisa terhubung dengan internet, maka kita dapat menjelajah ke seluruh penjuru dunia. Jadi seandainya kalian mau pergi ke suatu tempat, baik yang sifatnya nasional ataupun internasional, untuk menelusurinya, kalian tentunya apabila memang terbatas tidak perlu berangkat ke sana. Kalian telusuri tersebut dengan menggunakan jaringan internet, maka internet disebut juga sebagai perpustakaan global. Sehingga dari mulai kebutuhan yang sifatnya baik pendidikan atau akademisi, baik yang sifatnya militer, baik yang sifatnya kepemerintahan, kemudian baik yang bersifatnya untuk wisata, ini kalian dapat telusuri dengan menggunakan fasilitas internet. Selain jenis-jenis tersebut, ini ada beberapa gambar yang saya sampaikan, yaitu ada jaringan LAN dengan cakupan yang lebih kecil konektivitasnya. Kemudian ada jaringan MAN, Metropolitan Area Network, di mana bahwa jaringan ini lebih luas konektivitasnya, bisa antara kota, kemudian juga bisa terhubung dengan internet.
Jadi apabila satu server ini bisa terhubung dengan internet, yang lainnya terkoneksi dengan satu komputer tersebut, maka yang lainnya pun bisa terkoneksi dengan internet. Jadi, MAN ini adalah jangkauannya ataupun konektivitasnya dalam menukar data informasi dan komunikasi lebih luas lagi. Kemudian yang berikutnya ada WAN, Wide Area Network. Di sini tadi saya sampaikan bahwa mencakup beberapa negara bahkan benua. Sehingga sebagai penghubungnya yaitu bisa menggunakan kabel, tanpa kabel yaitu konektivitasnya langsung menggunakan satelit. Di sana sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya tanpa menggunakan kabel sebagai konektivitasnya. Dengan tujuan untuk mencari dan menemukan data dan informasi. Jaringan berdasarkan transmisi, seperti broadcast dan point-to-point. Ya, jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Kemudian, kalau point-to-point adalah jaringan yang tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lainnya. Ada konektivitas tadi saya sampaikan, ada konektivitas menggunakan kabel dan ada konektivitas antara jaringan komputer tersebut tanpa menggunakan kabel. Kalau menggunakan kabel berarti antara komputer satu dengan komputer lainnya yang saling terhubung ini menggunakan kabel yang berfungsi sebagai alat untuk tukar-menukar data, informasi, dan daya. Kemudian jaringan tanpa kabel mempunyai hampir yang sama dalam pengertiannya, tetapi kalau jaringan komputer tersebut ini tidak menggunakan kabel, tetapi menggunakan yaitu jaringan tanpa kabel yang disebut dengan nirkabel ataupun wireless. Ini adalah sebagai konektivitas atau hubungan beberapa perangkat teknologi tidak menggunakan kabel yang berfungsi sebagai alat untuk tukar-menukar data, informasi, dan daya. Seperti apa? Seperti Bluetooth yang pernah kalian lakukan, Wi-Fi, dan broadband. Itu adalah jaringan tanpa kabel. Jaringan dengan kabel, di mana konektivitasnya antara komputer satu dengan perangkat lainnya ini terlihat jelas menggunakan kabel. Jaringan tanpa kabel, di mana ini menggunakan alat Wi-Fi yang bisa terhubung dan bisa terkonektivitas antara alat yang satu dengan alat yang lainnya, di mana tidak ada kabel di sana yang saling terhubung tetapi mempunyai tujuan dan fungsi yang sama. Materi pada pertemuan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila kalian mau mendownloadnya, dipersilahkan sebagai bahan untuk kalian belajar. Bisa diulang kembali untuk mengingatkan apabila memang sesuatu tersebut lupa untuk kita simpan di dalam catatan kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.